Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam channel YouTube Stefanus MP. Baik, kali ini saya akan membagikan sebuah fitur, yakni fitur Google Maps, berkaitan dengan cara menggunakan Google Maps dan fungsi GPS. Dan di sini saya khususkan untuk para pengemudi, maksudnya kegunaan GPS atau Google Maps untuk para pengemudi. Untuk seorang yang sering mengemudi, Google Maps dan fungsi GPS di handphone sangat penting. Namun ternyata masih ada yang belum bisa memanfaatkannya dengan maksimal. Oleh karena itu, saya akan membahas cara menggunakan Google Maps dan fungsi GPS di dalamnya sebagai panduan arah. Salah satu kesalahan terbesar penggunaan Google Maps adalah hanya berhenti pada fungsi peta saja, mencari tempat dan melihat jalan menuju ke sana. Kadang juga menggunakan aplikasi untuk melihat macet. Yang pertama, kita lihat tentang keuntungan menggunakan Google Maps sebagai panduan mengemudi. Apa konsekuensinya bagi para pengemudi kalau hanya berhenti di fungsi peta saja? Sedikit-sedikit harus melihat peta dan messenger wilayah yang terlihat. Ini berarti mengganggu konsentrasi mengemudi. Itu sangat berbahaya. Ada beberapa keuntungan ketika kamu menggunakan Google Maps sebagai panduan arah mengemudi. Yang pertama, Google Maps memilih rute terbaik. Yang kedua, tampilan layar fokus pada perjalanan lebih dekat dan menyesuaikan. Dan yang ketiga, panduan suara. Ketika hal itu akan mempermudahkan kamu ketika mengemudi, bahkan dengan adanya panduan suara, kamu tidak perlu lagi selalu melirik layar handphone untuk melihat rute. Lalu yang berikut, kita lihat tentang setelan Google Maps untuk mengemudi. Sebelum kamu menggunakan Google Maps untuk mengemudi, ada beberapa hal yang sebaiknya kamu atur, yaitu yang pertama, nyalakan fungsi GPS atau lokasi di handphone. Lalu yang kedua, bahasa di Google Maps mengikuti bahasa di handphone, ubah bahasa sesuai yang kamu pahami. Yang ketiga, unduh peta offline Google Maps. Dan yang keempat, atur fungsi panduan suara, yaitu buka menu Google Maps, lalu tekan tombol menu. Lalu yang berikut masuk ke setelan, lalu masuk ke setelan navigasi, lalu kemudian pilih suara, dan pilih bahasa Indonesia atau bahasa yang kamu inginkan. Lalu yang kelima, tes panduan suara. Setelan navigasi, putar suara percobaan. Dan yang keenam, atur deteksi OK Google kalau kamu menggunakan bahasa Inggris di handphone. Di bahasa Indonesia, kamu harus menekan tombol mikrofon di kontak pencarian Google Maps. Lalu yang ketiga, kita lihat tentang cara menggunakan Google Maps sebagai panduan navigasi. Berikut ini yang perlu kamu lakukan untuk memakai Google Maps sebagai panduan arah ketika mengemudi. Yaitu yang pertama, tentukan tujuan. Bisa mencari di aplikasi Google Maps. Buka aplikasi dan ketik di kotak pencarian tempat tersebut. Lalu alternatifnya itu, buka aplikasi, tekan icon mobil, tekan mulai mengemudi, lalu cari lokasi. Bisa dari hasil share location, misalnya dari WhatsApp. Tekan peta di percakapan akan membuka lokasi di Google Maps. Lalu yang kedua, tekan tombol petunjuk arah di kanan bawah. Yang ketiga, kamu akan melihat pilihan rute menuju ke tempat tersebut bersama perkiraan waktu, tiba, dan cara. Kamu bisa melihat detail rute perjalanan kalau tekan tahap dan lainnya di pojok kiri bawah. Untuk menggunakan panduan arah, tentukan tombol mulai di kanan bawah. Dan yang keempat, Google Maps akan masuk ke mode mengemudi, panduan suara aktif, dan kamu bisa memulai perjalanan. Mode mengemudi akan berubah ke warna gelap kalau malam. Mudah bukan? Tapi dalam beberapa kasus yang saya temui, biasanya orang-orang hanya berhenti di tampilan peta, tidak menekan tombol petunjuk arah. Padahal seperti sudah saya sebut di atas, menggunakan Google Maps sebagai panduan navigasi punya keuntungan tersendiri. Jadi sekian penjelasan singkat dari saya. Sekian dan terima kasih. Yeah, you already know.
We roll.